Pernahkah kamu merasa selalu menjadi tempat bersandar, tapi jarang benar-benar dipahami? Selalu kuat di depan orang lain, selalu sabar menghadapi keadaan, tapi justru sering dimanfaatkan tanpa disadari. Kenapa setiap kali kamu mengalah, orang semakin berani melangkah lebih jauh? Kenapa setiap kali kamu diam, mereka mengira kamu tak terluka? Hati-hati. Bisa jadi kamu adalah weton kliwon yang menyimpan rahasia besar dalam takdirnya. Mandatmu seperti tanah, kuat, menopang, memberi kehidupan. Namun jika tanah terus digasak tanpa henti, apa yang akan terjadi? Rahasia ini jarang dibahas, dan mungkin inilah saatnya kamu mengetahuinya. Assalamualaikum sedulur kabeh. Selamat datang kembali di channel Jejak Primbon 99. Ruang belajar bersama untuk memahami rahasia weton, primbon Jawa, dan makna hidup dari kearifan leluhur. Di sini, kita tidak sekadar membahas ramalan, tapi juga menggali filosofi mendalam agar kita lebih bijak dalam menjalani kehidupan. Jika konten seperti ini bermanfaat, jangan lupa dukung channel ini dengan klik like, subscribe, dan share kepada keluarga serta teman-temanmu. Dukungan kecil dari panjenengan semua sangat berarti agar channel ini terus berkembang dan menghadirkan pembahasan yang lebih dalam dan mencerahkan. Dalam ajaran Jawa kuno, setiap unsur alam bukan sekadar benda mati, melainkan simbol kehidupan. Tanah bukan hanya pijakan kaki, melainkan perlambang kesabaran, keteguhan, dan daya tampung yang luar biasa. Ia menerima hujan tanpa memilih, menahan panas tanpa mengeluh, diinjak tanpa membalas. Namun, justru dari tanah lahir kehidupan, tumbuhan, pangan, bahkan tempat berdirinya rumah dan kerajaan. Weton kliwon dalam perhitungan primbon sering dikaitkan dengan energi yang membumi. Energi ini tidak meledak-ledak seperti api, tidak berubah-ubah seperti angin, dan tidak selalu mengalir mengikuti arus seperti air. Energinya tenang, dalam, stabil. Ia seperti tanah yang diam, tetapi menopang segalanya. Orang dengan weton kliwon sering memiliki karakter yang kuat secara batin. Mereka tidak mudah panik, tidak gampang terpancing emosi, dan cenderung memikirkan dampak sebelum bertindak. Dalam keluarga, mereka sering menjadi penyeimbang. Dalam pertemanan, mereka menjadi tempat curhat. Dalam pekerjaan, mereka menjadi penopang sistem yang jarang terlihat tapi sangat penting. Namun, di balik kekuatan itu, ada sisi yang jarang disadari. Tanah selalu menerima, tapi bukan berarti tak memiliki batas. Tanah bisa terkikis jika terus digerus. Tanah bisa retak jika terlalu lama kering tanpa perhatian. Filosofi ini mengajarkan bahwa menjadi pribadi yang sabar dan kuat adalah anugerah, tetapi tetap membutuhkan perawatan diri dan penghargaan. Mandat menjadi tanah bukanlah hukuman, melainkan tanggung jawab spiritual. Artinya, weton kliwon memiliki kemampuan alami untuk menjadi pondasi. Mereka bisa membangun, menumbuhkan, dan menjaga stabilitas. Tetapi pondasi pun harus kokoh dan dihormati. Jika terus diinjak tanpa kesadaran, kekuatan itu perlahan berubah menjadi beban. Disinilah rahasia tersembunyi itu mulai terbuka. Energi tanah dalam diri kliwon adalah potensi besar. Potensi untuk membangun kehidupan yang mapan, hubungan yang harmonis, dan rezeki yang stabil. Namun hanya jika ia sadar akan nilainya sendiri. Tanah yang subur menghasilkan panen melimpah. Tanah yang dirawat menjadi sumber kemakmuran. Pertanyaannya sekarang, apakah weton kliwon sudah menyadari bahwa dirinya bukan sekadar pijakan, melainkan fondasi kehidupan?
Kekuatan weton kliwon seringkali bukan kekuatan yang tampak di permukaan. Mereka bukan tipe yang gemar menunjukkan pencapaian. Bukan pula yang haus pengakuan. Justru karena itulah, banyak orang tidak menyadari betapa besar beban yang mereka pikul setiap hari. Seperti tanah yang menopang bangunan megah, perannya sering tersembunyi. Orang hanya melihat gedungnya, bukan fondasinya. Padahal tanpa fondasi yang kuat, semuanya bisa runtuh dalam sekejap. Begitu pula weton kliwon. Mereka sering menjadi penenang saat keluarga berselisih. Menjadi penyeimbang saat rekan kerja bersitegang. Bahkan menjadi penopang ekonomi tanpa banyak bicara. Mereka memiliki ketahanan batin yang luar biasa. Ketika orang lain panik, kliwon cenderung diam dan berpikir. Ketika orang lain marah, kliwon memilih menahan diri. Bukan karena lemah, melainkan karena memahami bahwa tidak semua hal harus dilawan dengan emosi. Ada kebijaksanaan dalam diamnya. Namun di balik diam itu, ada tekanan yang perlahan menumpuk. Karena terlihat kuat, orang lain merasa aman untuk terus bersandar. Karena terlihat sabar, orang lain merasa bebas untuk terus meminta. Tanpa sadar, beban itu semakin berat. Seringkali weton kliwon memendam perasaan demi menjaga keharmonisan. Mereka takut jika berbicara akan melukai. Takut jika menolak akan mengecewakan. Akhirnya mereka memilih memikul sendiri. Padahal tanah pun memiliki batas daya dukung. Jika terlalu banyak beban tanpa perawatan, ia bisa retak. Inilah kekuatan yang tak terlihat. Kemampuan menahan, menguatkan, dan menyembuhkan orang lain. Tetapi jika tidak diimbangi dengan penghargaan terhadap diri sendiri, kekuatan itu bisa berubah menjadi kelelahan batin. Rahasia tersembunyinya adalah ini. Kliwon sebenarnya memiliki magnet energi stabil yang membuat orang nyaman. Itulah sebabnya banyak yang datang kepadanya. Namun, magnet itu harus dijaga agar tidak terkuras. Ia perlu ruang untuk beristirahat, perlu waktu untuk mengisi kembali energinya. Kekuatan sejati bukan hanya tentang bertahan, tetapi juga tentang tahu kapan harus berbicara. Bukan hanya tentang sabar, tetapi juga tentang menghargai diri. Weton kliwon memiliki daya tahan luar biasa. Tetapi daya tahan itu bukan untuk disalahgunakan. Pertanyaannya, apakah selama ini kliwon sudah menjaga dirinya sebaik ia menjaga orang lain? Salah satu rahasia yang paling jarang diakui tentang weton kliwon adalah kecenderungannya untuk terlalu memahami orang lain. Mereka mudah berempati, mudah mengerti alasan dibalik sikap seseorang. Bahkan ketika disakiti, mereka masih mencoba mencari pembenaran agar tidak membenci. Sifat inilah yang sering membuat mereka dimanfaatkan. Karena tidak suka konflik, kliwon cenderung memilih diam daripada memperpanjang masalah. Karena ingin menjaga hubungan, mereka rela mengalah meski hati terluka. Lama-kelamaan, pola ini terbaca oleh lingkungan. Orang mulai sadar bahwa kliwon jarang melawan, dan tanpa disadari, batas-batas itu terus digeser. Dalam pekerjaan, mereka sering diberi tanggung jawab tambahan karena dianggap mampu dan tidak banyak protes. Dalam keluarga, mereka sering diminta berkorban karena dianggap paling sabar. Dalam pertemanan, mereka sering menjadi tempat meminjam tenaga, waktu, bahkan uang, karena dianggap tidak enakan. Masalahnya bukan karena kliwon lemah, justru sebaliknya. Mereka kuat, terlalu kuat hingga orang lupa bahwa mereka juga manusia. Filosofi tanah kembali relevan di sini. Tanah akan tetap diam meski diinjak. Tapi jika terus digali tanpa henti, ia akan berlubang. Jika terus ditekan tanpa henti, ia akan ambles. Alam selalu memberi peringatan. Begitu pula jiwa manusia.
Ketika weton kliwon mulai merasa lelah tanpa alasan yang jelas, mudah tersinggung padahal biasanya tenang, atau merasa kosong meski banyak orang di sekitarnya, itu tanda bahwa energinya sedang terkuras. Itu bukan kelemahan, melainkan alarm batin. Rahasia tersembunyi lainnya adalah orang sering memanfaatkan bukan karena jahat, tetapi karena diberi ruang. Setiap kali kliwon mengabaikan batasnya sendiri, ia secara tidak langsung mengajarkan orang lain untuk tidak menghormatinya. Mandat menjadi tanah bukan berarti menjadi tempat injakan tanpa suara. Tanah juga bisa mengeras, tanah juga bisa menolak. Bahkan dalam alam, ada tanah yang tandus ketika tidak dirawat dengan benar. Disinilah titik pentingnya. Weton kliwon harus belajar bahwa berkata cukup bukan dosa. Menolak bukan berarti durhaka, tegas bukan berarti kasar. Jika tidak, siklus dimanfaatkan itu akan terus berulang. Dan pertanyaannya sekarang, apakah selama ini kliwon terlalu sibuk menjaga kenyamanan orang lain hingga lupa menjaga martabat dirinya sendiri? Setiap energi memiliki fase kebangkitan. Begitu pula dengan weton kliwon. Setelah sekian lama menjadi penopang, menjadi tempat bersandar, menjadi pihak yang selalu mengalah, ada satu momen dalam hidupnya ketika kesadaran itu muncul perlahan. Kesadaran bahwa dirinya berharga, kesadaran bahwa kesabaran bukan untuk disalahgunakan, kesadaran bahwa menjadi tanah bukan berarti harus terus diinjak. Titik balik ini biasanya datang dari pengalaman yang cukup mengguncang. Bisa berupa pengkhianatan, kelelahan batin yang memuncak, atau rasa hampa yang tak lagi bisa dipendam. Di saat itulah, kliwon mulai bertanya dalam dirinya, "Sampai kapan aku seperti ini?" Dan justru dari pertanyaan itu, kekuatan baru lahir. Tanah memang diinjak, tetapi tanah juga bisa menjadi fondasi istana. Tanah bisa menjadi lahan subur yang menghasilkan panen berlimpah. Tanah bisa berubah menjadi batu keras yang tak mudah digeser. Artinya, energi kliwon memiliki potensi transformasi besar ketika ia mulai menghargai dirinya sendiri. Ketika kliwon berani menetapkan batas, lingkungannya perlahan berubah. Orang-orang yang dulu seenaknya mulai belajar menghormati. Tanggung jawab yang dulu sepenuhnya dipikul sendiri mulai dibagi. Energi yang dulu terkuras kini mulai kembali stabil. Menariknya, saat kliwon berhenti terlalu memaksakan diri untuk menyenangkan semua orang, justru rezekinya sering lebih lancar. Hubungan yang tersisa adalah hubungan yang tulus. Lingkungan yang bertahan adalah yang benar-benar menghargai. Inilah rahasia besar yang jarang disadari. Energi tanah yang sadar nilai dirinya akan menarik kemakmuran yang lebih sehat. Bukan lagi rezeki yang datang bersama beban, tetapi rezeki yang datang bersama penghormatan. Titik balik ini bukan berarti kliwon berubah menjadi keras atau dingin. Ia tetap hangat, tetap membumi, tetap bijaksana. Namun kini ia memiliki batas yang jelas. Ia memilih kapan memberi dan kapan berhenti. Ia memilih siapa yang layak ditopang dan siapa yang harus belajar berdiri sendiri. Disinilah martabatnya tumbuh. Karena pada akhirnya, tanah yang paling kuat adalah tanah yang tahu kapan harus lunak dan kapan harus mengeras. Dan weton kliwon yang telah menemukan kesadaran ini bukan lagi sekedar pijakan, melainkan fondasi kokoh yang tak mudah digoyahkan. Pertanyaannya, apakah kamu sudah sampai di titik balik itu? Setelah memahami mandatnya sebagai tanah, weton kliwon perlu belajar satu hal penting. Tanah yang subur harus dirawat. Ia tidak bisa dibiarkan terus digali tanpa dipupuk. Begitu pula energi dalam diri kliwon. Jika hanya memberi tanpa pernah mengisi ulang, maka lambat laun akan melemah. Langkah pertama adalah belajar mengenali batas diri. Selama ini,
Kliwon terbiasa berkata tidak apa-apa. Padahal, dalam hati sebenarnya merasa keberatan. Mulailah jujur pada diri sendiri. Jika lelah, akui lelah. Jika tidak sanggup, katakan tidak sanggup. Kejujuran pada diri adalah bentuk penghormatan terhadap amanah hidup. Langkah kedua, latih ketegasan yang tenang. Kliwon tidak perlu berubah menjadi keras atau galak. Cukup sampaikan dengan suara stabil dan sikap mantap. Orang akan belajar menghargai ketika melihat konsistensi. Ingat, tanah yang padat tidak mudah digeser. Langkah ketiga, rawat batin dengan refleksi dan doa. Energi Kliwon sangat kuat secara spiritual. Mereka cenderung memiliki intuisi yang tajam dan rasa empati yang dalam. Jika diarahkan dengan benar, ini menjadi sumber keberkahan. Sisihkan waktu untuk menyendiri, merenung, memperbaiki niat, dan memperkuat hubungan dengan Tuhan. Dari situlah daya tahan batin diperbarui. Langkah keempat, pilih lingkungan yang menghargai. Tidak semua orang layak mendapat akses penuh atas kesabaranmu. Lingkungan yang sehat akan memberi timbal balik, bukan hanya menerima. Tanah yang dirawat akan menghasilkan panen. Tanah yang dirusak akan ditinggalkan. Langkah kelima, bangun nilai diri. Sadari bahwa menjadi sabar bukan berarti murahan. Menjadi baik bukan berarti boleh disepelekan. Weton Kliwon memiliki potensi menjadi fondasi kesuksesan, baik dalam keluarga, usaha, maupun karir. Tetapi fondasi yang kokoh dibangun dengan kepercayaan diri. Ketika Kliwon mulai menghargai dirinya, energi hidupnya berubah. Rezeki terasa lebih stabil, hubungan lebih seimbang. Orang-orang mulai bersikap lebih hormat. Bukan karena ia berubah menjadi keras, melainkan karena ia memancarkan kewibawaan yang tenang. Ingatlah, tanah yang sehat akan menumbuhkan kehidupan. Tanah yang terjaga akan menjadi sumber kekuatan. Weton Kliwon bukan ditakdirkan untuk terus digasak. Ia ditakdirkan untuk menjadi pondasi yang dihormati. Sedulur KB, dari pembahasan ini kita belajar bahwa menjadi seperti tanah adalah kehormatan, bukan kelemahan. Kesabaran, keteguhan, dan kemampuan menahan diri adalah kekuatan besar yang tidak semua orang miliki. Namun, ingat, kesabaran tanpa batas bisa berubah menjadi luka yang tak terlihat. Weton Kliwon memiliki amanah untuk menjadi penopang, tetapi bukan untuk menjadi korban. Hidup yang seimbang adalah hidup yang tahu kapan memberi dan kapan menjaga diri. Hormati dirimu sebagaimana kamu menghormati orang lain. Jaga martabatmu sebagaimana kamu menjaga perasaan mereka. Semoga pembahasan ini membuka kesadaran dan menguatkan hati panjenengan semua. Jika merasa tersentuh atau merasa ini relate dengan hidupmu, tuliskan di kolom komentar. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan share agar semakin banyak yang tercerahkan. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap eling, lan waspodo.